Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Iqbal Widianto dan rekan kelompok saya yang merakutakan Anggi Rifki Ramadan, Mahendra Iqbal Widianto, Habil Ardiansyah, Debbie Novelia Stefani, dan Khalifah. Di sini saya akan review social media report komparasi dari perusahaan Nike dan Adidas. Nah, di sini tuh saya ingin menjelaskan tentang Nike. Nike ini adalah brand olahraga global asal Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1964. Nah, Nike itu juga dikenal dengan logo swoosh atau slogan Just Do It atau seperti logo centang. Serta Nike ini juga memproduksi sepatu, pakaian dan perlengkapan olahraga. Nah, brand ini tuh identik dengan inovasi, performa tinggi, dan gaya yang modern. Nah, yang selanjutnya itu ada target audiens Nike itu adalah remaja hingga dewasa. Contohnya dari umur 15 sampai 40 tahun. Nah, terus kemudian yang menyukai olahraga, gaya hidup sehat, serta tertarik pada fashion sporty dan streetwear. Baik atlet profesional maupun masyarakat umum banyak yang menggunakan Nike. Nah, Nike itu memiliki citra brand yang kuat dan global, dikenal dengan kualitas dan inovasi produk slogan, yaitu Just Do It, mudah diingat dan inspiratif, relevan dengan gaya hidup dan anak muda. Di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya Adidas adalah brand olahraga global yang didirikan atau yang diterbitkan dari negara Jerman. Dan dia itu didirikan pada tahun 1949 atau 1949. Nah, dan Adidas ini dikenal dengan logo garis tiganya guys ya, logo garis tiga. Dan memproduksi dari sepatu, baju, t-shirt, atau perlengkapan olahraga ya. Adidas ini lebih ke brand olahraga atau brand sporty. Nah, untuk target audiensnya sendiri, untuk dari Adidas ini, dia itu target audiensnya dari umur 15 sampai dengan 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk brand-brand yang dikeluarkan dari Adidas ini hanya dari umur 15 sampai 40. Cuman ada juga beberapa beberapa produk yang dikeluarkan untuk anak-anak kecil juga ada. Tapi untuk target audiensnya yang paling penting itu dari umur 15 sampai dengan 40 tahun ya. Dan juga untuk Adidas ini mereka itu menyukai gaya-gaya sporty dan juga tren-tren kenyamanan dan kualitas produk yang sangat tinggi guys ya, sangat bagus lah gitu ya. Nih seperti baju yang seperti baju yang saya pakai ini dari brand Adidas guys ya. Nah, untuk brand Adidas sendiri ini memiliki identitas yang kuat dari logo garis tiganya. Nih, ini ya garis tiganya ini tuh kuat banget, identik banget dengan Adidas. Sehingga yang teman-teman lihat bahwasanya Adidas itu memiliki beberapa logo, tapi logo yang paling kental atau yang kuat dari brand Adidas ini ada yang dari garis tiga, yang dari segitiga miring gitu, itu kan ada garis tiganya. Dan juga untuk logo trefoil, nah logo trefoil itu logo yang bunganya. Di situ teman-teman bisa lihat ada gambar yang sudah saya taruh, ada 3 gambar, itu ada dari sepatu Samba dengan menggunakan logo trefoil, dan juga ada baju Adidas nih, logo trefoil yang seperti ini ya teman-teman ya. Dan juga ada sepatu, di situ ada 3 gambar yang sudah saya taruh, silahkan dilihat, bisa dilihat seperti itu. Nah, dan juga untuk dari brand Adidas garis tiga ini, dia tuh saking trennya, jadi kalangan Gen Z, para Gen Z atau anak remaja, mereka tuh menjadikan brand-brand sportwear-nya, brand-brand sportwear Adidas ini menjadi fashion guys. Contoh kita ambil dari sepatu Samba. Sepatu Samba itu kalau misalnya kita lihat sejarahnya, sepatu Samba itu dulunya sepatu futsal atau sepatu olahraga lah guys ya. Tapi karena banyak dari kalangan Gen Z yang menjadikan itu fashion, maka dari itu logo Adidas sendiri ini mengeluarkan brand fashion Samba yang sampai saat ini menjadi hype, menjadi booming, dan banyak dipakai oleh kalangan Gen Z. Bahkan bukan kalangan Gen Z aja sih, untuk kalangan-kalangan anak dewasa, orang yang udah berumur, ya bukan berumur juga, yang udah berkeluarga itu suka lah ya dengan brand Adidas ini. Terus bisa dilihat dari overview-nya itu, insight-nya dari tabel di atas tuh menunjukkan bahwa brand Adidas tuh memiliki visibilitas dan exposure media yang unggul tipis dari brand Nike, seperti jumlah sebutan, jangkauan, dan presence yang lebih tinggi. Sementara Nike unggul dalam sebutan di non social pair,
Kemudian tuh sentimen negatif maupun negatif dan juga lebih unggul di media sosial. Nah, kemudian tuh ada brand analisis dari Nike itu, insight itu bisa kita lihat, insight dari tabel menunjukkan bahwa brand Nike banyak dibicarakan karena menjadi salah satu sponsor klub sepak bola besar, yaitu FC Barcelona. Dan juga brand Nike juga sangat mendominasi di dunia olahraga, khususnya itu sepak bola. Nah, kemudian itu ada insight dari brand Adidas, yaitu berdasarkan insight tersebut, Adidas merupakan salah satu brand besar di dunia olahraga yang dimana menjadi pesaing terberat Nike untuk saat ini. Nah, Adidas juga sekarang mulai kuat di dunia lifestyle, yang sekarang banyak influencer maupun artis yang memakai brand Adidas dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik itu mereka yang di-endorse ataupun tidak. Karena Adidas tersendiri memiliki ciri khas itu kasualnya. Saya Debbie Navela Stefani. Di sini saya akan menjelaskan dari slide 7 hingga slide 10, di mana di slide 7 ini ada mention, bisa kita lihat di gambar Adidas bergaris warna biru, sedangkan brand Nike ini bergaris warna hijau. Nah, di yang pertama ini kedua brand tersebut naik pada tanggal 31 Desember 2025, di mana Adidas secara konsisten mendapatkan jumlah sebutan atau mention lebih tinggi daripada Nike setiap harinya. Yang kedua, Adidas konsisten unggul di media sosial dibanding Nike. Nah, kedua brand ini tuh jadi terdapat peningkatan volume pembicaraan dari tanggal 25 hingga 29 Desember bagi dua brand tersebut. Jadi kedua brand ini menunjukkan pola yang serupa dengan lonjakan signifikan pada tanggal 29 Desember, menandakan adanya isu atau tren industri yang mempengaruhi kedua secara bersamaan. Terus mungkin dia juga terdapat tren peningkatan volumenya pembicaraan dari tanggal 25 hingga 29 Desember bagi kedua brand sebelum akhirnya berfluktuasi menjelang tahun baru. Jadi kedua brand tersebut mengeluarkan kayak diskon-diskon akhir tahun dan diskon-diskon pas hari Natal. Nah, yang terakhir ini di tanggal 2 Januari berakhirnya siklus perhatian audiens setelah masa liburan. Nah, terjadi penurunan volume penyebutan yang sangat tajam pada tanggal 2 Januari. Jadi mungkin kesimpulannya Adidas memenangi share of voice selama periode ini, namun penurunan tajam di akhir periode menunjukkan perlunya strategi konten baru untuk mempertahankan relevansi saat audiens kembali ke rutinitas normal. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan reach, yaitu pada periode tanggal 25 Desember hingga 2 Januari, yaitu puncak tertinggi Adidas jangkauan kurang lebih sampai 5 juta, menunjukkan efektivitas kampanye tepat di hari Natal. Nah, yang kedua, konsisten jangkauan Nike lebih stabil dan sempat mengungguli Adidas pada periode tanggal 26 hingga 28 Desember. Nah, di sini tuh Adidas lebih unggul dalam menciptakan momentum besar. Sementara brand Nike ini lebih unggul dalam menjaga retensi perhatian audiens. Nah, secara strategi ini, Adidas itu perlu memperpanjang siklus konten agar jangkauan tidak langsung anjlok setelah puncak. Sedangkan kalau Nike perlu meningkatkan intensitas kampanye di hari H untuk menandingi dominasi kompetitor gitu. Nah, selanjutnya di sini ada positif sentimen. Yang pertama ini Nike memulai sentimen positif yang lebih tinggi dibanding Adidas pada 25 Desember. Nah, Adidas manajemen reputasi yang sangat stabil, tidak hampir berubah sepanjang periode. Nah, yang terakhir Nike berhasil memulihkan sentimen positifnya hingga kembali unggul di akhir tahun. Jadi Nike ini memulai dengan sentimen positif yang lebih tinggi dibanding Adidas pada tanggal 25 Desember 2024 lalu. Nah, Adidas ini menunjukkan manajemen reputasi yang sangat stabil dengan persentase penyebutan positif yang hampir tidak berubah sepanjang periode. Nah, untuk pemulihan Nike ini meski sempat turun di bawah Adidas pada tanggal 25 Desember, Nike berhasil memulihkan sentimen positifnya hingga kembali unggul di akhir tahun, yaitu 31 Desember 2024. Nah, kedua brand tersebut menutup periode dengan tingkat sentimen positif yang hampir setara, sekitar 25 hingga 30% pada 2 Januari 2025 gitu.
Nah, di sini ada negatif sentimen, yaitu Adidas dan Nike berhasil menjaga sentimen negatif tetap berada di level 25% sepanjang periode libur. Dan ke 2 Januari Adidas terdapat tren peningkatan sentimen negatif dibanding hari-hari sebelumnya. Dan yang terakhir 25 Desember sentimen negatif Nike sempat melampaui Adidas. Nah, di mana resiko reputasi rendah ini kedua brand tersebut berhasil menjaga sentimen negatif tetap berada di bawah level 25% sepanjang periode libur. Dan di tanggal 2 Januari 2025 Adidas ini terdapat tren peningkatan sentimen negatif Adidas di akhir periode yang mencapai angka tertinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, di brand Nike ini secara konsisten menjaga sentimen negatif lebih rendah daripada Adidas di hampir seluruh periode, menunjukkan manajemen krisis atau penerimaan konten yang lebih baik. Nah, di tanggal 25 Desember ini terjadi persilangan di mana sentimen negatif Nike sempat sedikit melampaui Adidas sebelumnya. Jadi kesimpulannya Nike ini memiliki profil risiko sentimen yang lebih bersih. Nah, sedangkan brand Adidas ini perlu mengevaluasi aktivitas pada tanggal 2 Januari untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan sentimen negatif agar tidak berlanjut. Gitu. Kita lanjut saja nih ya, tanpa lama-lama kita lanjut ke slide berikutnya di slide 11 dari share of voice. Nah, seperti yang kita lihat guys ya, bahwasannya share of voice ini ada dari jangkauan dan menyebutkan atau penyebutan. Nah, untuk jangkauan ini di sini saya tidak hanya mengomongkan brand Adidas saja ya. Di sini kita mengcompare dari brand Nike dan juga brand Adidas. Nah, untuk dari jangkauannya, untuk yang kita lihat dari Nike itu dia lebih unggul dibandingkan Adidas sekitar 58% dan juga sedangkan Adidas 42%. Kenapa demikian rupa? Karena kalau untuk Nike yang kita lihat dari by data ya guys ya, untuk konten-kontennya itu tuh mereka lebih berfokus kepada komersial. Nih, seperti foto yang sudah saya tempelkan di kiri, itu ada anak memakai jersey Nike. Itu tuh bukan bukan hanya menunjukkan kualitas produk mereka, tapi mereka itu fokus kepada komersial sehingga para penonton itu tuh tertarik untuk menonton video komersial mereka. Jadi bukan hanya kualitasnya saja, bukan hanya kualitas bajunya yang mereka keluarkan. Jadi komersialnya itu yang mereka lihat, yang mereka tonton ya. Tuh teman-teman bisa lihat untuk di atas videonya, atas fotonya itu sudah saya taruh linknya, jadi bisa ditonton saja. Nah, sedangkan Adidas itu kenapa bisa 42%? Kita langsung lanjut aja ke penyebutannya. Karena sekarang kita lihat untuk menyebutkannya itu di Nike ini dia 47%, sedangkan di Adidas itu 53%. Kenapa sedemikian rupa? Karena Adidas ini, nih teman-teman bisa lihat di samping itu ada foto. Itu tuh bukan foto sepatu guys ya, itu kan agak aneh gitu. Sepatu kok dimasak? Nah, itu adalah permen atau coklat yang dibuat dari Adidas, brand Adidas, dan didesain dengan sepatu. Jadi itu terkesannya lebih unik guys ya, lebih unik. Itu untuk meningkatkan obrolan-obrolan atau omongan-omongan orang-orang tentang brand si Adidas. Jadi wah ini unik nih, sepatunya dijadiin coklat, wah gimana nih, menarik nih, gimana menurut tuh, gimana gitu. Sehingga penyebutannya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan si Nike, karena Nike lebih dominan ke komersial ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide 12 itu ada sentiment breakdown. Nah, jadi secara keseluruhan kalau kita lihat sentiment breakdownnya antara Nike maupun Adidas itu netral ya. Mau dari omongan positifnya maupun dari netralnya maupun dari negatifnya. Karena yang kita ketahui bahwasannya brand Adidas sama Nike ini mereka selalu berlomba-lomba dalam mengeluarkan kualitas mereka yang baik, kualitas mereka yang positif, tidak mengeluarkan hal-hal yang negatif, sehingga maka dari itu brand mereka tuh selalu dipandang positif. Jadi sama-sama positif dan mereka juga bersaing secara sehat ya. Maka dari itu netral nih.
Kita lihat kalau untuk percakapan tentang Adidas dan Nike itu sentimen netral. Hal ini menunjukkan diskusi lebih bersifat informatif ya, mau dari produk, promo atau berita. Jadi sama-sama kuat ya. Untuk promo-promonya juga mereka mengeluarkan variasi-variasi sehingga mungkin dari hari Natal atau hari Chinese dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut saja ke kategori series. Nah, untuk kategori sendiri ini yang pertama ada media sosial menjadi kanal utama kedua brand. Nah, pertama Adidas ini mereka tuh unggul di Twitter ya. Nah, Adidas maupun Nike paling banyak dibicarakan melalui Twitter. Sorry, bukan Adidas doang, Adidas sama Nike. Tapi untuk Adidas ini jauh lebih unggul dibandingkan Nike. Nih seperti kalian lihat nih, ada dari Twitter, Instagram, TikTok. Nah itu tuh mereka banyak diperbincangkan oleh masa-masa, oleh orang-orang yang menyukai brand-brand Adidas dan Nike ini. Nah dan juga untuk Adidas tuh kuat di percakapan berbasis real time ya. Adidas tuh memiliki porsi berat seperti yang sudah Mimin tadi. Porsi beratnya kemana? Ke Twitter dan juga Instagram. Nah jadi sehingga menunjukkan Adidas aktif dalam percakapan cepat, trending topik dan respon publik karena mereka itu banyak mengeluarkan yang unik-unik guys. Nah, sedangkan dari Nike itu lebih seimbang di berbagai kategori kanal. Jadi dia tuh fokus ke semuanya. Nah, Nike ini menunjukkan distribusi yang lebih merata antara media sosial dan non sosial seperti berita dan juga blog dan juga website. Itu untuk Nike. Kalau untuk Adidas kan tadi lebih ke ini doang ya, lebih ke sosial media. Nah, hal ini mendukung jangkauan luas Nike di berbagai jenis audiens. Nah gitu, jadi merata gitu guys. Kalau untuk Adidas kan seperti yang sudah Mimin bilang tadi, itu lebih ke orang-orang yang menonton dan memperbincangkan keunikannya. Nah oke, untuk implikasi strategi komunikasinya, Adidas unggul dalam buzz dan engagement cepat di media sosial. Sedangkan Nike unggul dalam exposure lintas kanal, terutama untuk membangun awareness jangka panjang. Jadi secara keseluruhan Adidas ini unggul dalam percakapan cepat di media sosial, sementara Nike lebih kuat dalam exposure lintas kanal yang mendukung jangkauan luasnya. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rifki Arya Ramadhani. Saat ini saya akan membacakan slide 14, yaitu infografik panel dari brand Nike. Nah, ini secara keseluruhan, infografik ini menunjukkan bahwa Nike memiliki kehadiran digital yang kuat, tingkat pembicaraan yang tinggi, serta citra brand yang cenderung positif di mata publik. Nah, di sini ada diagram-diagramnya nih. Kemudian slide berikutnya ada infografik panel Adidas. Secara keseluruhan, infografik ini menunjukkan bahwa Adidas memiliki performa media digital yang kuat, terutama digital media sosial, dengan tingkat sentimen positif yang dominan serta jangkauan audiens yang luas. Nah, di sini ada diagram-diagramnya nih. Kemudian untuk kesimpulannya, apa yang menjadi fokus? Nah, fokus utama brand Nike dan Adidas adalah membangun brand image yang kuat dan relevan dengan gaya hidup audiens, khususnya melalui nilai sport, performance, dan self-expression. Keduanya tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual identitas dan cerita yang bisa membangun kedekatan dengan konsumen. Kendala yang dialami itu ya persaingan yang sangat ketat di industri sportswear, plus apalagi banyak yang memproduksi untuk meniru kedua brand tersebut ya, yang biasa orang menyebutnya itu brand KW ya. Kemudian strategi yang diterapkan itu, Nike dan Adidas menerapkan strategi yang berbeda namun sama-sama efektif dalam mempertahankan posisi sebagai brand olahraga global. Nike berfokus pada inovasi teknologi dan penguatan performa atlet dengan strategi branding yang menekankan semangat kompetitif, motivasi, dan pencapaian individu. Pendekatan ini menjadikan Nike sebagai simbol kemajuan teknologi dan mental juara dalam dunia olahraga. Sebaliknya, Adidas mengedepankan keseimbangan antara performa olahraga, desain, dan budaya gaya hidup. Strateginya menitik beratkan pada pengembangan material, kolaborasi kreatif, serta isu keberlanjutan,
sehingga brand ini mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam. Sering collab ya. Nah, hal barunya itu Nike memperkenalkan powered footwear system pertama di dunia, yaitu sepatu yang dirancang untuk membantu atlet bergerak lebih cepat dan lebih jauh dengan lebih sedikit usaha. Ini seperti alat-alat yang mendukung otot betis masih dalam tahap awal pengujian. Adidas merilis versi terbaru ya. Jika versi Adidas ini ia merilis versi terbaru dari sepatu sepak bola Predator dengan fitur baru seperti Power Spine untuk stabilitas midfoot dan Nano Strike plus upper yang ringan tetapi kuat ditunjukkan untuk kontrol dan presisi tembakan. Itu dia hal-hal baru yang diciptakan oleh Nike dan Adidas. Jadi Nike ini memperkenalkan power footwear sistem pertama di dunia, sepatu yang dirancang untuk membantu atlet bergerak lebih cepat dan lebih jauh ya. Sedangkan Adidas ini ia merilis versi terbaru dari sepatu untuk sepak bola. Jadi itulah simpulannya. Saya Angga Rifki Arya Ramadhani, terima kasih. Nah, di sini ada saran atau rekomendasi strategis. Pendekatan konten brand Nike dan Adidas sebaiknya tetap berfokus pada penyampaian value brand dengan mempertahankan keaslian identitas serta didukung oleh insight perilaku audiens di media digital. Next. Saya Mahendra Iqbal Widananto. Di sini saya akan menjelaskan yaitu saran rekomendasi atau bisa disebut dengan rekomendasi strategis. Yang pertama itu ada edukasi. Nike dan Adidas dapat memperkuat konten edukatifnya seperti tips olahraga, pemilihan produk sesuai kebutuhan, teknologi di balik produk, serta gaya hidup sehat. Konten ini membantu audiens memahami manfaat produk sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Ya, jadi orang-orang jadi tahu tuh bakal mau beli apa dan lagi butuhnya apa gitu. Nah, yang kedua itu dia inspirasi. Kedua brand disarankan terus menghadirkan konten inspiratif melalui storytelling, atlet, komunitas, dan konsumen yang mempresentasikan nilai perjuangan, konsistensi, dan pencapaian. Pendekatan ini efektif membangun emotional connection dengan audiens. Nah, yang ketiga itu ada entertaining. Entertaining itu Nike dan Adidas dapat memanfaatkan konten yang menghibur seperti challenge media sosial yang lagi tren-tren boleh dibuat supaya menarik viewers ya. Kolaborasi kreatif dengan influencer, collab, serta format video singkat yang relevan dengan tren. Strategi ini mampu meningkatkan engagement tanpa menghilangkan identitas brand. Gitu. Nah, yang keempat itu ada interaktif. Sebagai pengembangan, brand dapat menambahkan konten interaktif seperti polling, Q&A, dan user generation content agar audiens merasa dilibatkan secara langsung dalam ekosistem brand. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.